Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Para umat audio jangan terkesima dulu dengan judul thumbnail yang ada di video ini. Jadi memang di dalam dunia car audio itu kita menemukan mitos yang berhubungan dengan thumbnail tersebut, yaitu apakah kita lebih memilih untuk setia atau untuk selingkuh. Jadi pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai mitos satu merek akan memberikan suara yang paling baik. Apakah itu benar atau tidak? Jadi para umat audio tentunya sudah melihat bahwa perdebatan mengenai apakah kita menggunakan satu merek yang bagus itu akan memberikan hasil terbaik, itu apakah benar atau enggak? Karena bermacam variasi jawaban atas pertanyaan ini yang ada di luaran sana. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak, kalau mau maksimal harus dicampur-campur. Tetapi ada juga mereka yang mencampur-campur barang, malah akhirnya membuat mereka jadi cemberut. Jadi kita mesti melihat dulu latar belakang mengenai benar atau tidaknya mitos yang satu ini. Jadi saya akan menceritakan flashback kepada masa di mana kondisi-kondisi ini memang berlaku ketika dunia audio itu masih pada analog. Jadi kalau kita lihat sekarang itu kan kita sudah beralih ke era digital dengan menggunakan prosesor. Jadi menurut saya pribadi hal ini itu tidak relevan, tapi tetap masih sangat bagus untuk dibahas. Jadi kita selalu melihat bahwa zaman dulu itu manufaktur audio yang terutama datang dari Amerika, dia itu selalu menciptakan line up di mana mereka merekomendasikan untuk menggunakan barang-barang mereka semua. Jadi itu memang pada masanya di mana kondisi prosesor atau sound processing tadi masih menggunakan unit-unit yang masih sangat analog. Seperti keluaran dari HU itu harus dibagi ke crossover aktif box sendiri. Kemudian untuk memperbaiki suaranya masuk ke dalam equalizer. Rangkaian itu yang membuat segala sesuatunya tidak mudah. Karena kalau kita menggunakan banyak variasi merek di zaman itu, kita akan mendapatkan hasil yang juga bervariasi yang kemudian tidak direkomendasi oleh si manufaktur. Karena dalam masa proses pengujian barang-barang mereka, untuk mendapatkan hasil end-to-end dengan sangat baik, tentunya mereka membutuhkan komponen yang bisa dipercaya dalam rangkaian itu. Jadi mulai dari amplinya, mulai dari digital processingnya, analog processingnya maksud saya, kemudian ke speakernya, mereka itu menciptakan seluruh line-up-nya mereka sendiri. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa pada zaman itu satu merek untuk digunakan dalam satu sistem itu masih sangat relevan. Kemudian kita akan masuk ke dalam masa di mana kembali kepada setiap komponen, kita harus melihat bahwa tiap komponen itu memiliki karakternya masing-masing. Kemudian terjadi kompetisi banyak di mana produsen-produsen baru dalam dunia audio itu bermunculan untuk memberikan bahwa line up mereka itu memberikan kekuatan yang berbeda dan karakteristiknya masing-masing. Ada yang bilang lebih bagus, ada yang bilang lebih kuat, selalu lebih. Kecap di mana-mana itu lebih manis botol yang punya anu. Puluhan tahun berdiri, tugu botol kecap legendaris yang terpasang di kawasan Puncak Cianjur, Jawa Barat dibongkar. Jadi kalau si manufaktur A bilang speaker mereka yang bagus, manufaktur B bilang ampli mereka lebih bagus, dan manufaktur C bilang dia punya signal processing itu lebih bagus. Kalau saya pakai yang bagus-bagus aja dari line up-nya mereka, apa terjadinya? Tentunya hasilnya akan jadi sangat luar biasa dong. Itu anggapannya. Jadi mulailah kita melihat bahwa setiap komponen itu memiliki karakternya masing-masing, itu penting. Karena
kalau kita bisa mengkombinasikan antara speaker, misalnya ini bukan pasangannya nih, ini sebagai contoh aja nih, ini adalah speaker three-way black yang mid bassnya saya hilangkan, kemudian si pintunya saya gantikan dengan Exodus. Apakah bisa kita melakukan komunikasi seperti ini? Jadi kita akan masuk ke dalam bagian ketiga nantinya yang akan menjelaskan kenapa kita bisa menggabungkan barang dengan lebih mudah, padahal sebetulnya karakter dari tiap line up itu berbeda-beda. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian ketiga, di mana kita itu akan melihat bahwa equalizer menentukan segalanya. Oke, tadi pernyataannya adalah tidak relevan di zaman modern, di mana DSP dengan kemampuan untuk manipulasi suara bisa digunakan untuk memperbaiki suara dan menciptakan hasil dengan lebih cepat. Masalah bagus atau enggaknya tergantung apakah man behind the gun-nya itu kompeten untuk mengarahkan dia punya target kepada titik yang tepat. Kemudian kita melihat di sini, kalau kita berbicara mengenai combining dari komponen dari merek atau line up yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang bagus, tentunya kita butuh kompensasi, di mana ada kelebihan atau kekurangan dari bagian line up tersebut bisa kita modifikasi dengan satu alat yang sangat krusial. Equalizer menentukan segalanya, jadi kompensasi baik untuk ruang dan segala macam tentunya yang paling utama itu melalui proses equalisasi. Jadi memang dari bahasa Inggrisnya aja udah equalizer, equalizing gitu loh, penyeimbangan. Itu sangat penting. Dengan menggunakan fitur itu, terutama pada prosesor digital sekarang, di mana kita menggunakan software dengan gampang dan juga kita mampu mengatur parameter dengan sedemikian presisi dengan bantuan alat-alat bantu pendengaran elektronik seperti mic yang bisa kita pakai, yang biasa kita pakai untuk tuning. Kita akan bisa lebih mampu. Jadi bukan mic-nya yang hebat, komponennya yang bisa menentukan segalanya. Kalau mic-nya bacanya bagus, cuman komponen kalian cuma 7 band terbatas gitu loh, it's impossible. Sekarang kita melanjutkan kepada pro dan kontra. Sejujurnya akan lebih mudah bagi para umat audio sekalian, di mana kita itu menjelaskannya melalui keuntungan-keuntungannya aja. Jadi kita sekarang akan masuk ke dalam, buat mereka yang pro dengan satu merek, tentunya itu akan sangat enak dipandang. Ya bagaimana enggak kalau kita ngelihat mobil yang isinya full Venom gitu loh, kelihatannya kayaknya elegan, mewah, dan terkesan mahal dan mereknya terpercaya. Itu enak dipandang dan tentunya akan memberikan hasil yang kebanggaan yang tersendiri gitu untuk menggunakan satu merek itu. Dan juga kalau memang kalian menggunakannya dengan line up yang memang untuk SQL, jangan disandingkan dengan line up yang untuk SQ, jangan dicampur-campur, itu tidak bagus karena peruntukan untuk merek Venom itu sendiri beda-beda. Jadi yang kedua adalah memudahkan instalator untuk tuning. Saya sering ditanya oleh para umat audio yang datang, Pak, apa sih bagusnya merek Venom dibanding merek lain? Saya cuma bilang sama mereka, saya itu sudah spesialis merek Venom dan saya itu tahu persis karakter-karakter barangnya seperti apa, jadi saya memiliki kemampuan untuk membuatnya lebih maksimal. Itu yang saya jelaskan. Dalam artian, apakah merek lain ada yang lebih bagus? Untuk audio mah masih ada langit dan selangit, kira-kira begitu ya Pak Mul ya? Ya betul. Ya betul kata Pak Mul. Kemudian yang ketiganya, dikemas dengan harga yang lebih menarik. Nah itu kalau satu merek enaknya. Kalau datang ke toko spesialis seperti Poison Store gitu, nih ada gambar toko Poison Store, letaknya di MGK lantai 6 Blok E3 nomor 1. Kalian bisa mendapatkan paket yang menarik. Karena instalator itu bisa tuning dengan lebih fokus, karena dia udah tahu barang-barangnya seperti apa, itu akan lebih memudahkan tentunya. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam pokok bahasan, di mana yang memilih untuk selingkuh, untuk memilih untuk kombinasi. Jadi ini yang setia tadi bilangnya, ini yang memilih untuk melakukan kombinasi dari merek-merek audio yang akan digunakan di dalam mobil.
Kesan pertamanya itu lebih misterius. Jadi ini kita membahasnya sangat-sangat subjektif sekali. Kalau kita melihat mobil sound quality itu kan, wah kok sederhana, cuma yang ada speaker lainnya ngumpet semua. Di belakang itu panel-panel ampli tertanam dan terlihat mewah dan bagus gitu loh. Itu sebetulnya apa itu? Ini mereknya apa aja kok ini bagus semua cara masangnya? Itu lebih misterius. Dan kesannya juga buat mereka yang sudah lebih serius untuk mencari suara yang lebih baik. Tidak jarang juga hasil kombinasi yang digunakan sangat mengecewakan, sehingga memberikan karakter yang liar. Jadinya untuk menaklukkannya itu cukup lama. Jadi kalau ganti-ganti kapan kapoknya gitu nggak boleh, harus dipikirin. Kejar ya. Jadi para penonton audio sekalian, begitu aja kesan dari kami untuk membahas mitos kali ini. Mitos satu merek akan memberikan suara yang paling baik. Benar atau tidak? Ini tergantung dari situasinya. Karena di zaman prosesor yang sekarang, sudah saya jelaskan tadi, sangat tidak relevan. Karena begitu banyaknya sistem pengaturan, dan kita juga bisa menentukan baik itu gain, terus equalizer, crossover, terus satu lagi time alignment dari masing-masing titik. Kita tentunya akan memberikan hasil yang lebih optimal di dalam sistem audio yang menggunakan speaker apapun itu. Tapi ini ada kesan pedang mata duanya, karena kalau saya bilang apapun itu, ya pilihlah juga speaker jangan yang terlalu murah sekali gitu loh, jangan yang keterlaluan. Jangan beli subwoofer, wah ini subwoofer murah nih ukuran 10 inci, yang datang itu malah speaker mid-range ukuran 10 inci. Saya beli subwoofer 10 inci nih pak, cuman kok tulisannya mid. Pak, coba baca tulisannya, ada array nggak itu? Ada tulisan array, bapak salah beli. Itu adalah speaker pro yang diperuntukkan untuk musik panggung bidang luas. Mid-range-nya aja ukurannya 10 inci, gimana subwoofernya? Jadi tolong dibedakan gitu loh, jangan beli barang yang aneh-aneh, karena kita juga pasti tidak akan mampu mengatur speaker itu untuk bertabiat baik di dalam sistem audio mobil kalau kita memang memasang bukan pada peruntukannya. Jadi apakah jawabannya ya atau tidak? Bisa aja. Kalian mau campur boleh, kalian mau satu merek silahkan. Itu pilihan para umat audio sekalian. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Voice Channel.